Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di portal belajar idn.id atau lmsidn.id, yang mana materi kita kali ini adalah Linux dasar atau Linux fundamental. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Muhammad Raffi Riyadi, bisa dipanggil Raffi. Saya di sini sebagai instruktur training Linux System Administration ya. Oke, dan kali ini ya saya akan membagikan gitu tentang materi Linux dasar atau Linux fundamental. Yang mana tujuannya jadi teman-teman ya bisa belajar terlebih dahulu terkait dengan Linux ya. Apalagi Linux dasar, Linux fundamentalnya. Jadi outputnya nanti teman-teman bisa menguasai skill Linux dasar atau Linux fundamentalnya. Dan bagi teman-teman yang ingin mendalami lagi ke arah sistem administrator, itu teman-teman bisa aja join di kelas idn.id ya, ikut trainingnya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita overview dulu ya silabusnya. Jadi untuk silabusnya selama kita belajar Linux fundamental itu mulai banget dari nol gitu. Dari bab 1 terlebih dahulu kita akan belajar tentang introduction Linux ya. Yang pertama itu adalah kita belajar apa sih itu Linux ya. Jadi Linux itu sebenarnya apa gitu. Nanti kita bahas. Kemudian penggunaan Linux itu sehari-hari itu sebagai apa gitu. Jadi seperti everyday Linux gitu ya. Setiap saat itu Linux itu digunakan. Nah, digunakannya itu sebagai apa? Kemudian yang ketiga kita akan belajar mengapa perlu belajar Linux gitu ya. Kenapa sih kita perlu belajar Linux? Kemudian yang keempat, apa sih yang membuat Linux itu besar gitu. Yang kelima, apa sih open source itu? Seperti yang kita tahu kan Linux itu adalah open source. Nah, open source itu apa gitu. Kemudian yang keenam, kita bandingkan antara open source sama closed source itu apa bedanya. Kemudian ada distribusi dari Linux sendiri kan banyak ya. Nanti kita coba lihat distribusinya ada apa aja. Yang ke-8 itu arsitektur dari Linux itu bagaimana sih gitu. Dan yang terakhir ini ada what is kernel. Dan ini untuk pembahasan di bab pertama. Gitu, mulai dari introduction Linux terlebih dahulu. Kita belum ada lab segala macam belum ya. Oke. Ini untuk bab pertama, kita lanjut lagi ke bab kedua. Jadi bab kedua itu teman-teman nantinya langsung bisa melakukan instalasi Linux ya. Labnya kita adalah melakukan instalasi Linux. Yang pertama itu cara instalasi Linux gitu. Preparation-nya apa aja yang harus disiapkan gitu ya. Kemudian kita akan mendownload image-nya, ISO dari Linux-nya, dan langsung melakukan instalasi Linux. Tapi di sini kita pakai yang CLI atau Linux server gitu ya. Nanti kita coba install. OS-nya itu kita pakai Ubuntu sama Red Hat gitu. Kita coba bedanya apa sih Ubuntu sama Red Hat pas instalasinya. Kemudian kita coba juga download dan install Linux yang versi GUI atau versi desktopnya. Nah, di sini kita akan pakai Ubuntu gitu untuk versi desktopnya. Ya. Jadi di bab kedua ini teman-teman akan melakukan instalasi Linux. Ya. Full untuk nge-lab instalasi Linux. Kemudian di bab ketiga ini ada CLI environment. Kita perkenalan dulu nih. Kan mungkin ada yang baru masuk ke CLI ya. Command line interface. Itu perintah-perintahnya apa aja. Terus ketikannya itu harus benar-benar case sensitif enggak kayak huruf kapitalnya itu. Nah, nanti kita akan bahas di sini. CLI environment. Yang pertama itu ya cara mengakses Linux-nya sendiri gitu. Cara mengakses sistem Linux-nya itu bisa pakai konsol atau mau SSH ya lewat eksternal gitu bisa. Kemudian bisa juga nanti kita akan bahas tentang shell. Shell itu apa gitu. Kemudian basic command sintaknya kita bahas komen-komen yang sederhana di Linux itu kayak gimana, yang paling basicnya. Yang keempat itu tab completion ya. Jadi teman-teman kalau di Linux apalagi versi CLI-nya itu nggak perlu teman-teman ketik satu huruf ya gitu nggak perlu. Itu bisa melengkapi pakai tombol tab yang ada di keyboard itu bisa langsung melengkapi komen kita gitu ya. Jadi untuk bab ketiga itu kita fokus di CLI environment-nya. Kita kenalan dulu untuk CLI-nya itu bagaimana, lingkungan CLI-nya. Kemudian masuk lagi nanti ke bab keempat ya. Di bab keempat ini adalah file system dan file management. Yang mana yang pertama kita bahas dulu hierarki dari sebuah file di suatu sistem itu bagaimana sih?
kan ada kayak slash etc, slash var, slash bin gitu ya. Nanti kita bahas di sini. Kemudian kita belajar navigating file, melihat lokasi uh, kita saat ini, working directory kita saat ini di mana gitu, nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas juga create, delete, copy, and move file or directory ya. Kemudian kita bahas wildcard, search file bagaimana, cara mencari sebuah file di suatu sistem itu bagaimana, kemudian listing file and directory, dan grep, global, regular, expression, print. Ya, jadi kita bisa melakukan filter untuk mencari sebuah kata pada sebuah file itu menggunakan grep. Ya. Untuk bab keempat ini kita fokus di file system dan file management ya nantinya. Oke, untuk bab kelima ini nanti kita menggunakan bagaimana cara menggunakan text editor gitu. Text editor di sini mungkin teman-teman yang pakai Windows pernah menggunakan pakai Notepad ya. Nah, kalau di Linux itu versi CLI itu kita menggunakan text editor juga untuk melakukan editing sebuah teks atau sebuah file ya. Itu bisa menggunakan VI, kemudian bisa pakai Vim juga, kemudian bisa pakai Nano. Nah, sebenarnya lebih dari ini, ada banyak gitu text editor di Linux. Cuman yang saya gunakan, sering saya gunakan, ya cuma 3 ini gitu ya. Kemudian kita bab ke-6 nantinya adalah user and group management. Gitu. User and group management ini nanti kita bahas mulai dari pengertian sebuah user dan group pada suatu sistem Linux. Kemudian bagaimana cara menambah user dan group ya. Yang ketiga itu cara membuat password, reset password itu bagaimana, nanti kita belajar juga. Kemudian cara menambah user ke dalam sebuah grup itu bagaimana. Kemudian nanti kita bahas tentang konfigurasi untuk sudo. Sudo itu apa sih, nanti kita bahas ya. Nah ini untuk ke bab ke-6 kita fokus di user and group management ya. Melakukan pembuatan user dan group gitu dan sebagainya. Nah, di bab ke-7 ini adalah controlling access file ya. Yang mana nanti kita akan belajar kayak ngasih sebuah permission itu ke sebuah file ya. Seperti yang teman-teman pernah lihat ya, kayak chmod itu misalkan chmod 777 itu artinya apa sih gitu. Nah, nanti akan kita bahas di file permission ini. Kemudian kita melakukan manage file permission gitu. Nah, ini untuk bab ke-7 ya. Jadi bab ke-7 ini adalah untuk controlling access to file. Ini untuk bab ke-7. Di mana kita pakai permission. Oke, ini untuk introduction silabusnya ya, overview silabusnya. Kita langsung aja nanti lanjut di materi berikutnya ya. Oke.